kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sosok dan sedang bersama saya salah satu komikus Indonesia, Mas Faza Ibnu Ubaidillah Salman ya Mas ya, atau biasa dipanggil Faza Meong. Faza Meong. Itu apa ya, nama pena? Dan nama pena sebenarnya. Itu ada cerita di baliknya nggak? Boleh diceritain dulu? Oh, ceritanya panjang. Jadi dulu waktu SD, SMP, waktu SMP sih sebenarnya, saya tuh nggak punya teman. Anggap aja serius, saya nggak punya teman. Terus saya bertemannya itu sama kucing. Oh, jadi gitu? di sekolahan saya temennya sama kucing. Saya ngobrol sama kucing. Tiap kucing-kucing di sekolahan itu saya kasih nama. Iya? Jadi kalau istirahat saya ngobrol sama kucing. Jadi kayak nggak punya teman, nggak, sebenarnya punya. Tapi karena terlalu terbiasaan, gitu ya? terlalu akrab sama kucing, akhirnya teman-teman waktu itu ngejulukin saya dengan nama Faza Meong. Sebenarnya sesimpel itu ceritanya, dan akhirnya terbawa sampai sekarang. Tapi di balik itu filosofi kucing itu melekat banget sama saya. Kayak misalnya kucing itu hewan yang fleksibel dan adaptatif. Dia bisa adaptasi di mana aja dan dia sangat fleksibel. Misalnya jatuh bener-bener lentur banget. Nah itu sesuai dengan karakter saya yang orangnya adaptatif, fleksibel. Jadi pas banget ya untuk nama pena ya. Betul, kebetulan. pas. Nah terus boleh diceritain nih sekarang lagi sibuk apa selain ini? Sibuk, sebenarnya sedang sibuk menyibukkan diri sih. Jadi kayak nganggur-nganggur gitu. Enggak, jadi selain ngedevelop karakter si Juki, sebenarnya kita lagi coba develop karakter-karakter lain selain si Juki. Kita akhirnya bikin sebuah payung, sebuah wadah yang namanya Pionicon Management. Kalau artis-artis punya manajemen gitu, perusahaan manajemen karakter fiksi, saya pikir bisa juga di Indonesia gitu kan. Yang namanya Pionicon Management itu. Dan fungsinya adalah kita bisa mengkoneksikan kreator-kreator lokal yang bikin karakter fiksi ke industri-industri lainnya, misal dari kreator ke penerbit, ke studio, ke brand-brand dan segala macamnya. Pengennya jadi nggak cuma si Juki aja nih yang eksis di Indonesia ya. Kalau bisa sampai luar negeri juga ini ya, kedengeran ininya. Terus kalau boleh tahu awalnya gimana sih sampai terpikir untuk jadi komikus atau mungkin animator? Awalnya kayak gimana ceritanya? Sebenarnya sih emang kalau kan saya tumbuh di era 90-an ya, dimana saat itu yang namanya komik dari Jepang itu menggempur Indonesia banget, dan saya mengkonsumsi itu gitu. Dari situ saya tipe anak yang dibesarkan dengan cara membaca, bukan dibeliin mainan. Jadi saya dicekokin buku cerita, komik segala macam. Nah dari situ selalu waktu kecil timbul keinginan pengen nyoba juga bikin komik. Selain mengkonsumsinya pengen nyoba bikin komik. Dari kecil sebenarnya cita-citanya udah jadi pengen jadi komikus. Karena kebiasaan membaca. Karena kebiasaan membaca. Nah setelah itu jalan, tapi sempat terputus cita-cita itu ketika SMA saya masuk SMK kejuruan jurusan animasi. Karena saya pikir jadi komikus tuh duitnya nggak banyak, kayaknya animasi tuh lebih banyak duitnya gitu. Dan sebenarnya nggak jauh juga ya, masih dalam dunia kreatif. Sebenarnya ya masih dalam dunia kreatif ya, animasi komik nggak jauh. Tapi saya waktu SMA udah mulai berpikir realistis kan, kayaknya prospeknya lebih kerenan animator gitu, duitnya lebih banyak, biasa kan, udah kapital waktu SMA. Tapi tetap hobi bikin komik itu tetap? Enggak, akhirnya udah bener ditutup bikin komik, saya fokus di animasi. Nah sampai akhirnya saya kuliah di jurusan animasi, tapi di tengah-tengah kuliah itu saya mulai hobi bikin komik untuk ngecengin teman-teman di sekitar sebenarnya. Anak di kafe kan biasa, pokoknya banyak kejadian lucu-lucu anak di kafe yang kampret-kampret gitu lah pokoknya. Aku bikin komiknya, daripada nyindir-nyindir mereka lewat status Facebook kan zaman dulu, kayak cemen banget lah, nyindirnya pakai komik dong. Sindir mereka pakai komik, lucu-lucuan, mereka ketawa sendiri, jadi sebenarnya kita menertawai diri kita sendiri, anak-anak di kafe. Dan ternyata awalnya berarti dikonsumsinya sama anak-anak DKV sama anak-anak DKV ya? Karena komiknya judulnya waktu itu DKV 4. Kehidupan mahasiswa DKV dalam 4 kotak maksudnya gitu. Gambarnya jelek banget, hancur banget karena memang dibikin cuma buat inner circle lah istilahnya, buat kita-kita aja. Tapi ternyata apresiasinya tinggi ketika diupload di sosial media. Ternyata nggak cuman anak-anak DKV yang merasa tersindir, anak-anak jurusan lain, anak-anak kampus lain juga merasa tersindir dan merasa terhibur. Itu kita banget gitu, ketawa untuk diri kita sendiri. Dan saya ngelihat bahwa ternyata untuk bikin komik itu bukan masalah gambar yang harus bagus banget, tapi ternyata gimana kontennya yang bisa menghibur banyak orang, yang bisa menarik pembaca, dan gambarnya sesuai dengan apa yang kita ceritakan. Dari situ saya berpikir
ternyata menarik juga ya, kenapa nggak cita-cita dulu coba saya tekunin lagi. Akhirnya saat kuliah itu, pertengahan kuliah saya mulai bikin komik lagi di tahun 2010-an. Abis di Cafe 4 ada komik-komik lainnya juga? Nah, setelah komik di Cafe 4, akhirnya karena apresiasinya tinggi di Facebook, waktu itu di forum Kaskus segala macem, saya coba banyak yang masih input, "Za, lo kirim dong ke penerbit, ini lucu banget," gitu kan. Yaudah deh, coba kirim ke beberapa penerbit gitu kan. Kirim ke beberapa penerbit, ternyata semua sambutannya baik. Padahal kan saat itu kayaknya susah banget nembusin ke penerbit. Ternyata rumusnya gampang. Ketika kita punya pembaca, ketika kita punya, karena waktu itu kalau nggak salah fanpage-nya like-nya udah 4 ribuan, penerbit pasti mau nerbitin karena udah jelas, oh bakal ada nih yang baca komik ini, gue mau deh nerbitin. Jadi saya kirim ke 3 penerbit, semuanya rata-rata bersambut baik. Dan akhirnya saya pilih satu penerbit, dan komik di Cafe 4 saya remake, saya bikin ulang dengan judul Ngampus, buka-bukaan aib mahasiswa. Di situ udah ada karakter Jukinya juga. Jadi karena terlalu sempit ya marketnya, cuma anak di kafe, akhirnya saya riset lagi tuh anak-anak kuliahan jurusan lain kayak jurusan komunikasi, butuh riset untuk bikin komik. Untuk ternyata. biar lebih real sama betul, kehidupan nyata karena gini, saya nggak sempat ngalamin kuliah kedokteran, saya kan nggak tahu. Kuliah komunikasi saya nggak tahu, jadi saya harus riset, dan komik itu pengen dibikin supaya anak-anak jurusan lain bisa baca juga gitu. Akhirnya diperluas. Nah, karakter si Juki ini dapetnya dari mana sih? Karakter si Juki ini sebenarnya kenapa harus namanya juga Juki gitu? Pertama sih awal-awalnya itu mixing dari kumpulan teman-teman anak di kafe. Jadi kan kenapa dia sok-sok anti mainstream gitu kan? Karena kecenderungannya anak di kafe itu sama dosennya selalu dicekokin, ayo berpikir di luar kotak, out of the box dong. Nah, itu kan sebenarnya kayak anti mainstream gitu kan. Dan si Juki mengilhami dosen itu supaya gue harus beda dari yang lain, hal-hal kayak gitu sih. Dan akhirnya muncul karakter si Juki, dan nama Juki sendiri sebenarnya karena dia anak Betawi sebenarnya. Awalnya singkatan dari juru hoki, karena dia karakter Juki itu karakter yang beruntung, hoki, tipe-tipe yang nggak belajar semalaman, tugas buat besok ulangan, temennya belajar mati-matian, dia nggak belajar tapi nilainya bagus, tipe-tipe yang hoki-hoki kampret gitu deh. Jadi dan untuk ngebangun karakter ini sulit gak sih? Ada mungkin kayak hambatan seperti, kan kadang kalau misalnya sebagai orang kreatif kan ya, di saat tertentu kita berpikir begini tapi akhirnya lebih bagus begini, lebih bagus begini. Nah kalau misalnya hal seperti itu suka terjadi nggak ketika sebenarnya masa pembuatan si Juki ini? Pembuatan si Juki ini selalu berkembang kan, cuman karakter base-nya udah dibuat duluan. Jadi ruang lingkupnya karakter si Juki seperti ini, nggak boleh di luar itu. Tapi kalau ada pengembangannya selain masih di ruang lingkup ini, itu masih oke. Jadi memang selalu ada perkembangan untuk karakteristiknya sih sebenarnya, dan itu sah-sah aja menurut saya gitu. Nah, apakah sebelumnya udah emang sebelum menjadi komikus sudah dapat support dari orang tua? Apakah harus agak sulit untuk nerima support dari orang tua, kayak gimana? Orang tua sangat support banget. Orang tua sangat support. Emang yang tadi saya bilang, dari kecil saya dicokokin buku. Terus ketika saya bilang cita-citanya, anak kecil kan biasa tanya gitu, cita-citanya mau jadi apa? Komikus. Terus sama mereka diain aja, bagus gitu. Padahal teman-teman ibu saya tuh, yakin anak lo jadi komikus, kayak gitu-gituin. Kalau keluarga sangat support banget, sampai ya saya milih sekolah waktu kejuruan juga jurusan animasi sangat disupport. Jadi sampai sekarang masih disupport banget sama keluarga. Mungkin itu juga sih kekuatannya. Jadi waktu itu nggak perlu untuk meyakinkan orang tua lagi karena orang tua udah support banget sampai sekarang pun. Betul. Nah, susahnya apa sih jadi seorang komikus itu? Nggak ada susahnya. Saya senang terus. Hidup saya senang-senang. Jadi kayak my job is my hobby gitu. Iya, emang gitu. Ya udah, senang. Saya mengerjakan hobi yang dibayar, ya udah kayak gitu aja. Jadi ya nggak ada duka lah. Pengalaman yang paling berkesan apa sih? Pengalaman paling berkesan sebenarnya adalah ketika saya masuk ke industri komik, dan banyak orang yang beranggapan industri komik di Indonesia tuh nggak ada apa-apanya. Maksudnya komikus Indonesia tuh nggak ada yang sejahtera. Setiap komikus pasti punya side job gitu segala macam. Dan yang bikin saya berkesan adalah saya ngejalanin itu
secara pelan-pelan dan progresnya tuh sangat cepat ke saya, dan saya berhasil mematahkan bahwa komikus Indonesia itu tak berpenghasilan. Saya sekarang bisa dibilang full time untuk ngomik gitu, dan yang paling berkesan adalah itu. Dan setelah itu saya nggak sendiri, banyak teman-teman yang support, dan saya membentuk sebuah tim. Itu sih yang paling berkesan, pengalaman yang mungkin nggak banyak orang yang bisa dapetin itu. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana karena Mas Faza akan sharing lagi tentang pengalamannya sebagai komikus, tentang kesehariannya juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara Sosok.